waktu saya di Kopaji Samsu sebagai konsultan, saya memberi saran agar sebanyak mungkin mengumpulkan dedengkot-dedengkot supporter. Lahirlah Pasopati selalu independen, dan sekarang sering dijolumin lah sama manajemen. Nah, arogansi dari garis keras dengan Kartosuran adalah aset bisnis sepak bola kita. Nah, selama dianggap aset, maka kematian. Beda dengan The Jack, ya kan? The Jack itu sama Viking, ya kan? Apalagi bonek. Mereka ada 4 kelompok garis keras ya, yang selalu. Sebenarnya ini bisa dibuat kalau PSSI mau gitu kan, sebagai simbol bahwa ada rencana perdamaian dan sepak bola akan menjadi hiburan di sepak bola kita. Sebagai contoh misalnya, Indonesia supporter-supporternya yang ada di Liga 1 itu harus ada 100 dulu yang meninggal. Ayo kita saling berdekapan. Bola dari dulu kegembiraan, menang kalah bukan hasil akhir. Marilah nikmati dengan cinta, bergandeng tangan. Yo, ayo kita saling menjaga. Yo, ayo kita semua bersaudara. Bravo Coco Mio Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhaldi dan Mbak Coco, tentunya di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan bersama-sama membahas yang menarik dari dibukanya Liga 1 atau pekan pertama Liga 1 Indonesia 2022-2023, di mana ada 9 pertandingan digelar. Tapi ada kejadian yang membuat kita sedih karena terjadi bentrokan supporter ketika Pasopati atau supporter dari Persis Solo hendak menyaksikan tim kesayangannya main di Stadion Muhammad Subroto yang Magelang berhadapan dengan Dewa United. Kemudian terjadi bentrokan dengan masyarakat atau juga supporter dari Yogyakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, di Stadion Wibawa Mukti, di mana pertandingan antara Bayangkara FC berhadapan dengan Persib. Di luar atau di jalan juga terjadi gesekan supporter antara Bobotoh dengan The Jack Mania di stasiun kereta, yang juga membuat kita semua sedih. Kenapa kita sedih? Sudah 78 nyawa melayang karena sepak bola dan karena kebodohan kita semua yang membiarkan anarkisme terjadi di altar sepak bola Indonesia. Ini tidak bisa dibenarkan tentunya, dan harus menjadi pengingat kita semua bahwa sepak bola adalah hiburan, bukan kuburan. Saya bersama Mbak Coco akan membahas bagaimana rivalitas supporter kita, yang dalam hal ini kasus yang melibatkan antara supporter Persis Solo dengan supporter PSIM yang terjadi bentrokan di lapangan. Mbak Coco melihat apa, fenomena apa yang terjadi ketika pekan pertama baru dimulai sudah ada bentrokan supporter? Banyak faktor yang mempengaruhi supporter di Indonesia. Itu pola pikir, pengalaman, cara berpikir untuk menonton bareng-bareng, masuk ke stadion bareng-bareng itu dengan cara pandang yang pendek sekali, ya kan? Ini sangat berbahaya. Sekali lagi, minggu lalu Coco Mio Channel sudah mengupas bahwa rivalitas di Indonesia itu tidak pernah akan selesai, dan buntutnya tinggal menunggu waktu. Baru minggu pertama Liga Indonesia itu karena faktor di kelompok-kelompok supporter di Indonesia itu selalu punya misi visi yang berbeda. Nah, yang terjadi di Persis Solo ketika mau datang ke Magelang itu kelompok yang disenangin, yang disupport oleh pengurus Persis Solo maupun wali kota Solo yang kebetulan anaknya Pak Lurah, itu
Kartosuran garis keras nih. Iya. Sementara Pasopati yang lebih dulu mengakar di Solo sejak dilahirkan hadirnya Pelita Solo itu kan kelompok Pasopati. Iya. Menurut Cocomeo Channel dari investigasi yang ada, peristiwa kemarin itu justru lewat Selo, Boyolali, yang tempatnya indah, sejuk, ujungnya di balik Merapi di Magelang. Sementara yang kelompok Kartosuran dan garis keras itu karena mungkin punya nyali ya, jadi berani masuk ke Jogja dan seolah-olah Jogja mau dikuasai. Saya tahun 2019 Desember lah itu menyaksikan Persis Solo bertanding di partai terakhir wilayah timur Liga 2 melawan PSIM Yogyakarta nih. Saya ada di TKP itu. Peristiwa itu nyaris tidak satupun yang boleh dari Solo itu nonton di Mandala Krida. Jadi saat itu Stadion Mandala Krida itu 30.000 full punya PSIM. Itu menentukan Persis Solo lolos atau tidak, tapi PSIM tidak lagi lolos. Saat itu pertandingan tinggal 10 menit loh. Itu posisinya 3-1. Persis Solo menang. Terus ada 2 pemain PSIM diganjar kartu merah. Jadi yang terakhir diganjar kartu merah itu membuat seluruh supporter PSIM turun masuk ke lapangan mau menyerbu wasit. Terus pemain Persis Solo itu sepertinya punya tanda-tanda bagus ya. Itu dalam waktu yang persekian detik itu langsung lari ke mana, ke ruang ganti, ya kan, dilindungi juga kebetulan. Sementara supporter yang lain mau menghabisi wasit yang memimpin pertandingan. Sampai akhirnya mobil Kapolres Jogja itu dibakar. Terus masuk pemain dan ofisial Persis Solo itu masuk ke Barakuda. Sampai sekitar pukul 9 malam baru Barakuda keluar dari stadion. Jadi seolah-olah saat itu polisi membawa mobil, bus, macam-macam yang keluar. Seolah-olah itu adalah pemain Persis. Padahal pemain Persis di Barakuda 2 jam keringetan di dalam. Itu sampai terjadi dan pulang malam itu juga dikawal sampai Klaten. Artinya ini ada peristiwa Derby Mataram itu tidak pernah akan selesai walaupun hari ini ya Wali Kota Solo Gibran Rakabumi minta maaf, siap mengganti. Yang kedua Asprof DIY PSSI Sauki juga berharap ini tidak terjadi lagi. Yang lebih keras lagi adalah Gubernur DIY Hamengkubuwono X itu mengulang peristiwa 2019. Lebih bagus sepak bola tidak ada di Jogja. Nah, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Psikologi massa itu harus bisa diselesaikan oleh PSSI dan pemerintah, di mana kepolisian harus turun tangan untuk memberi solusi kepada pemerintah, ketok palu lah, katakan. Kalau ini peristiwa ini terjadi, ya kan, kerjasamanya pemerintah dengan PSSI dan polisi, bahwa jika ada terjadi lagi, bukan cuma dihukum, artinya selamanya sampai dia sadar nih, pemilik klub nih, Persis Solo menyadarkan supporternya, hukumannya super berat. Karena sampai hari ini seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa pertarungan The Jack sama Viking itu baru kemarin nih kita bahas minggu lalu. Tiba-tiba sebagian pendukung Persib Bandung
tidak bisa pulang kecuali harus ke Manggarai. Ya kan? Nggak mungkin ke Bekasi di stasiun, tapi ke Manggarai. Karena dia harus ke Purwakarta, naik kereta, atau ke Bandung. Dia menggunakan atribut yang tidak ada Persib Bandungnya, tidak ada Boboto Viking. Ternyata dalam waktu yang bersamaan, Persija bermain untuk launching Jakarta International Stadium. Mereka juga semua dari Tanjung Priok, rata-rata pulang ke pendukungnya itu, ada yang ke Depok, ada yang Bekasi, ada yang ke Tangerang, semua naik kereta. Kan sekarang ini di Jakarta lagi berbenah bahwa Manggarai pusatnya stasiun. Terjadi juga bentrokan. Hal seperti ini kan baru menyulut nih. Ya kan, kemarin kita kasih gambaran bahwa ini pasti akan terjadi dan akan kita nggak berdoa ya, tetapi ini akan terjadi kerusuhan atau cedera atau kematian lagi nih. Yang sulit dihindari kecuali pemerintah, PSSI dan kepolisian itu membangun aturan main. Hukumannya sangat berat. Ya, tapi kan katanya PSSI sudah bekerja sama dengan polisi untuk 3 hal. Yang pertama pengamanan pertandingan, yang kedua pemberantasan match fixing, yang ketiga perizinan gitu kan. Jadi pengamanan pertandingan ini gimana bisa sampai luput gitu kan? Harusnya kan polisi PSSI memberikan input kepada polisi bahwa ini pertandingan rawan loh. Persis yang akan menyeberang ke Kota Magelang gitu kan. Ini pertandingan rawan seperti halnya Bayangkara Persib yang akan datang stadion pendukung Persib atau Boboto masuk bisa wilayah Jakarta nih. Wilayah Jakarta. Ini kan banyak pertandingan yang semacam itu, walaupun bukan timnya yang bertanding gitu kan, antar tim itu, tapi kan potensi gesekan itu bisa terjadi. Nah, jadi bagaimana itu polisi sampai kecolongan kasus ini gitu kan? Ada banyak alasan ya. Yang pertama nih menurut saya PT LIB itu lemah. Manajemennya lemah, nggak tahu sepak bola, nggak tahu sejarah perang supporter itu seperti apa. Ini belum terjadi loh, Aremania dengan bonek. Ini belum terjadi. Dan ada gesekan yang sudah terjadi, derby Jateng antara Persis Solo sama PSIS Semarang. Itu belum terjadi, ya kan? Derby Mataram yang PSIM ada di Liga 2 saja, Persis Solo aja sudah merasa bisa arogan ya kan, masuk ke kota Jogja dengan caranya, ya kan, seolah-olah lu Liga 2 loh. Iya kan, seharusnya polisi misalnya bisa mengatur rute, jangan kemari Persis Solo, harus lewat misalnya jalur harusnya Boyolali atau Salatiga. Tapi intinya tadi yang saya bilang bahwa PT LIB sama PSSI ini ya kan, itu menurut saya nggak punya pengalaman itu, nggak pernah belajar sejarah itu, nggak punya wawasan apapun tentang mengelola supporter pertandingan. Kalau polisi kalau dapat perintah dari induk organisasinya PT LIB maupun PSSI, saya yakin polisi akan cegat sampai Klaten nih. Jadi waktu masuk dari Solo masuk Klaten, itu Kapolres Klaten itu sudah memberi instruksi atau memberi info kepada Jogja. Bahkan Kapolda Jateng maupun DIY sudah dapat informasi, disarankan Kapolres Klaten itu membelokkan mereka masuk ke Boyolali lagi, masuk ke Selo, itu bisa masuk Magelang, atau disuruh agak jauh ke Salatiga, gitu loh. Hal yang seperti itu sepertinya kan harusnya informasinya induknya kan dari LIB. Nah, itu tadi saya melihat LIB itu parah sekali, nggak tahu sepak bola, nggak tahu perang supporter, sejarahnya, dan mau enaknya sendiri pasti. Karena dua hal yang berbeda dengan wilayahnya Iwan Bule nih sebagai ketua umum PSSI. Selama ini cuma ngurus timnas. Dia berharap timnas itu berjaya, tapi dia nggak pernah tahu nih
bahwa untuk menghasilkan prestasi tim nasional itu di kompetisi. Itu Iwan Bule nggak tahu. Nah, PSSI kan punya namanya divisi supporter, ketuanya Budi Mandalumente. Harusnya kan bisa turun ke lapangan untuk membenahi supporter-supporter yang setidaknya mengurai masalah supporter yang berseteru, kemudian mencari solusinya sehingga kemudian tidak terulang. Akmal pasti masih ingat waktu saya di Kopaji Samsu sebagai konsultan. Saya memberi saran kepada PT HM Sampurna agar sebanyak mungkin mengumpulkan dedengkot-dedengkot supporter. Lahirlah Jambore Supporter tahun 2005. Kita bawa di Bali nih, ya kan? Itu juga kita sudah bilang jangan dengan cara mereka dimanja. Artinya supporter tunjuk, katakan Viking berangkat 10 orang atau 7 orang, 5 orang, mereka semua naik pesawat di hotel mewah. Itu menurut saya waktu itu sudah salah. Harusnya mereka juga ya sebisanya naik jalan darat seperti kayak mereka nonton bola gitu. Kan rata-rata supporter di Indonesia ini sebetulnya kan ada 3 kelompok nih. Fanatik, militan, garis keras, ultras nih. Kemarin itu yang berada di kelompoknya Persis Solo itu yang garis keras, ya, yang dan sekarang lebih berteman dengan manajemen Persis Solo. Sementara Pasopati itu menurut saya nih itu yang sampai hari ini independen. Dan selalu mengkritisi perjalanan sejarah Persis Solo maupun taktik strategi Persis Solo. Nah, salah satu kelemahannya kelompok-kelompok supporter di Indonesia ini ketika dia masuk ke manajemen. Nah, sekarang ini di mana? PSIS Semarang itu seluruh kelompok supporter PSIS masuk dalam struktur organisasi PSIS. Kapan mengkritiknya? Gitu. Hal seperti itu terjadi. Beda dengan The Jack, ya kan? The Jack itu sama Viking, ya kan? Apalagi bonek. Mereka ada 4 kelompok garis keras ya, yang selalu kenceng sama manajemen Persibaya, selalu menuntut bagaimana prestasi Persibaya, bahkan menuntut pemain A, B, C harus direkrut. Nah di Persis Solo ini karena baru masuk ke Liga 1 itu sudah pecah nih 2 kelompok. Pasopati selalu independen dan sekarang sering dijolumin lah sama manajemen. Nah, arogansi dari garis keras dengan Kartosuran ini yang berteman dengan manajemen nih, yang seolah-olah bisa menguasai Jogja. Ini benar-benar arogan. Dan apapun minta maafnya Gibran maupun teriakan HB saatnya tidak ada sepak bola itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Jadi langkah apa yang harus dilakukan oleh baik itu PSSI, LIB untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi lagi seperti bentrokan antara supporter Persis dengan supporter PSIM ke depan, karena ke depan masih ada pertandingan tadi katakan Mbak Coco, ada Arema Persebaya, kemudian ada PSIS lawan Persis Solo, ada juga pertandingan Persija Persib Bandung yang sangat potensial terjadinya gesekan atau daerah-daerah yang menjadi apa ya istilahnya yang dilewati gitu kan, misalnya Bayangkara yang bermarkas di Wibawa Mukti bisa kemudian supporter Persib ke situ bisa bertemu dengan supporter Persija, atau stadion Indomil Arena di Tangerang yang menjadi markas Persita dengan Dewa United juga kan berpotensi kemudian datang supporter Persib ketika Persib bertanding di situ. Dan pasti lewat ya. Pasti lewat. Nah, langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan aksi anarkis, vandalis, bahkan bisa bunuh-bunuhan di jalanan ini gitu? Kalau saran Cocomeo Channel nih, itu kasih hukuman berat. Itu pertama. Yang kedua, mampukah dia menjalankan hukuman itu, ya kan? Dengan nyali PSSI sama LIB, menurut saya itu nggak mampu, ya kan? Artinya suka nggak suka, benci sama atau rindu atau memboikot Cocomeo Channel nih sampai seperti itu kita cuma bilang bahwa
tidak pernah akan selesai dan akan terjadi sesuatu. Itu menurut saya. Karena PSSI nggak berani membuat aturan yang sangat ekstrim. Itu nggak akan terjadi. Ya, sejauh ini sudah 78 korban dan sejauh ini juga kalau saya lihat itu belum ada satupun poin-poin regulasi yang dibuat untuk supporter gitu. Jadi supporter itu pelengkap penderita di bola kita gitu. Betul, kan, bukan penikmat atau subjek di sepak bola. Jadi pelengkap penderita, yang mati ya supporter, yang dikebukinnya supporter, yang bayar untuk mati juga supporter. Nah, ini kan problem kita gitu kan, di mana tidak ada aturan yang dibuat, tidak ada regulasi yang dibuat, sampai kemudian kematian atau pukul-pukulan atau anarkisme di jalanan menjadi hal yang biasa dan lumrah buat sepak bola kita. Ingat nggak ketika PSSI itu terlihat bodohnya? Ketika tim Indonesia U19 ya kan didesak oleh netizen, PSSI saat itu euforia, Sintayong juga seolah-olah paham aturan ya kan, karena dukungan dari netizen ya kan, katanya mau keluar, mengancam keluar bla bla bla. Nah, antara PSSI dan netizen ini yang menurut Cocomel Channel, kenapa kita bilang primitif, harus banyak belajar. Pertama gini, sejarah Asia Tenggara, sejarah nih politik Asia Tenggara itu pelopornya, pendirinya itu Indonesia. Tiba-tiba ada dari urutan aturan organisasi yang ada di Asia Tenggara, tiba-tiba Indonesia nih mau keluar. Itu kan tolol gitu loh. Ketika PSSI itu dibantu sama netizen kan tolol nih, nggak pintar. Tapi kan otomatis yang keluar PSSI kan juga ikut blow on. Nah itu kan terjadi. Sekarang di mana-mana Iwan Bule bilang, padahal Iwan Bule itu sebenarnya ditekan oleh negara. Ente nggak boleh ngomong begitu. Tahu nggak bahwa Asia Tenggara itu pelopornya itu Indonesia. Tiba-tiba tim nasional atau PSSI keluar dari Asia Tenggara. Itu kan sinting. Hal yang seperti itu terjadi. Nah, dia mengatasin supporter tim nasional aja nggak mampu. Bagaimana dia mengatasin supporter yang lebih gila? Ya, artinya kalau tim nasional cuman merasa hebat di medsos. Kalau klub-klub, lihat saja kemarin. Kita nggak tahu nih yang cedera kemarin berapa. Mereka ada yang bawa parang. Terus warga Jogja. Kan saat itu, kemarin itu, waktu mereka mau nonton ke Magelang, itu kan masyarakat Jogja nggak siap. Bahkan Brajamusti nih, kelompok supporter PSIM Jogja, itu juga mungkin lagi ngerokok, leye-leye, camping di mana-mana, nggak siap. Tiba-tiba ada supporter Solo masuk Jogja, seolah-olah nguasain Tugu, kilometer 0 itu paling seolah-olah itu kerajaan Jogja diserbu. Itu nggak mampu diantisipasi. Kenapa? Karena PSSI nggak pernah punya wawasan apapun dalam membangun sepak bola. Itu menurut saya. Solusi kan ada, misalnya regulasi dibuat. Kalau belajar misalnya kemarin kita ada Football Spectator X, regulasinya Liga Inggris 1989 yang dibuat, yang kemudian Inggris menjadi supporternya sangat tertib, walaupun dulu hooliganisme menjadi nomor 1 dan ditakuti di dunia. Nah, ini yang terjadi di sepak bola kita, di mana aturan tidak pernah dibuat, korban jatuh di lapangan menjadi hal yang biasa dan lumrah, tidak pernah diusut juga gitu kan, siapa pelakunya. Padahal ini kejadian kriminal, mencederai atau melukai orang di jalanan kan kriminal sebenarnya, ada hukum pidana yang bisa masuk di dalamnya, tapi itu tidak pernah terjadi gitu kan. 2 supporter Persib Bandung udah mati nih, matinya sia-sia nih, diinjak-injak. Pertanyaannya sampai hari ini yang bertanggung jawab siapa? Kapolresta Bandung, Kapolda Jabar, atau PSSI? Nggak ada satupun. Ya sudah, besok kita nggak ada yang mati lah. Itu omong kosong. Hal seperti itu terjadi. Nah, saya nih pribadi ngelihatnya ada 2 peristiwa di sepak bola dunia yang mempengaruhi status sosial budaya, aturan main maupun aturan baku di sepak bola di Inggris. Itu ketika peristiwa Heysel 85 nih, itu ada 36 tifosi Juventus mati sia-sia juga di situ.
dihabisin oleh supporter Liverpool. Ini Liverpool lagi nih. Tahun 89 kasus Hillsborough. Ya kan? Semifinal FA Cup. Liverpool lagi. Kali ini yang jadi korban adalah 69 supporter fanatik Liverpool. Itu bahkan nih ada satu keluarga, bapak, anak 2, itu ketika datang ke Nottingham Forest di stadion itu mati nih. Itu ketika balik lagi ke Liverpool, dia kan dibakar nih. Dibakar, abunya ditabur di sebelah kanan gawang Liverpool yang sekarang ada di Anfield. Itu waktu saya ke sana itu tiap hari kalau di gawang sebelah kanan itu ada bunga. Ada bunga. Kita tanya ngobrol-ngobrol, kenapa ada bunga? Memang di depan ada 69 orang yang meninggal. Itu namanya ada, tiap hari ada bunga. Tapi di waktu kita masuk this is Anfield, turun tangga naik lagi stadion sebelah kanan, itu ada bunga tiap hari. Kita tanya kenapa? Itu orang penggemar Liverpool yang abunya disebar di situ. Nah, bisa bayangkan nggak bahwa Liverpool itu sebetulnya kuburan? Abu ditabur di situ. Orang kalau meninggal di Indonesia kan ditabur di laut ya. Laut kan. Ini di sebelah kanan gawang Liverpool. Itu belum apa-apanya nih Indonesia. Karena saat itu 69 orang mati. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia supporter-supporternya yang ada di Liga 1 itu harus ada 100 dulu yang meninggal, baru ada hukuman aturan main yang berlaku. Makanya setelah 89 kan FA dihukum sama UEFA tahun 90 5 tahun dihukum nih. Setelah Heysel kan FA dihukum 5 tahun, baru FA Cup itu klub-klub Liga Inggris baru boleh ikut di UEFA eventnya, champion, winner waktu itu tahun 91. Di mana saat itu Manchester juara winner. Itu pertama kali setelah dihukum 5 tahun. Apakah AFC atau FIFA setelah menghukum PSSI karena ada ratusan yang meninggal gitu, baru sadar. Nah, makanya tadi kalau saran Akmal, solusinya apa? Kelihatannya PSSI nggak mampu. Menurut saya nih, nggak mampu bikin aturan. Kalau saya melihat sebenarnya masalahnya simpel gitu kan. Aturan, tegaskan dari awal, tidak boleh ada korban di lapangan. Kalau ada korban, klubnya dihukum tidak boleh ikut kompetisi. Saya yakinnya supporter sepak bola kita itu akan berusaha menjaga klubnya agar bisa berkompetisi gitu kan. Nah, ini kan yang pertama yang terjadi. Yang kedua, mungkin bisa kita inisiasi di Comeo Channel, kita bikin acara atau pertandingan amal untuk korban-korban yang sudah meninggal di sepak bola. Misalnya mempertemukan nih 4 tim sebagai simbol. Persija, Persebaya, kemudian Persib, Arema dalam satu lapangan di GBK. Yang nonton supporter mereka semuanya, dengan kesepakatan misalnya mereka membawa korban-korban atau kawan-kawan mereka yang telah meninggal sebagai bentuk charity, bahwa mereka tidak akan mengulangi kejadian ini lagi. Sebenarnya ini bisa dibuat kalau PSSI mau gitu kan, sebagai simbol bahwa ada rencana perdamaian dan sepak bola akan menjadi hiburan di sepak bola kita. Sebagai contoh misalnya ada upaya dari Departemen Supporter PSSI bagaimana mendamaikan atau setidaknya mempertemukan, berkomunikasi supporter-supporter yang berseteru ini, bagaimana jalan keluarnya agar perseteruan ini dihentikan. Langkah-langkah ini yang nggak dilakukan itu tadi karena PSSI menganggap rivalitas adalah aset bisnis sepak bola kita. Nah, selama dianggap aset, maka kematian dianggap biasa di sepak bola kita. Nah, kalau sudah begini, apakah kita ingin melihat saudara-saudara kita kemudian mati juga karena menonton sepak bola dan kompetisi di liga kita? Tentunya tidak. Pilihan terbaik adalah mari kita bersama-sama untuk memperbaiki citra supporter kita. Sepak bola sekali lagi untuk hiburan, bukan sebagai kuburan. Adios, Comeo Channel.